just couldn't find a better than this. Just let go if you leave. Just let me know so I won't look down you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Kimia Industri akan mempresentasikan mengenai peralatan industri kimia, yaitu material handling dan size reduction. Materi yang pertama adalah material handling atau penanganan material. Apa itu material handling atau penanganan material? Jadi, menurut Material Handling Industry of America, material handling didefinisikan sebagai pergerakan, penyimpanan, perlindungan, dan pengendalian material di seluruh proses manufaktur dan distribusi termasuk penggunaan dan pembuangannya. Material handling berfokus pada aktivitas, prosedur, dan peralatan terkait dengan penanganan material atau material handling. Maksudnya bagaimana? Kita ambil contoh salah satu definisi material handling, yaitu material handling didefinisikan sebagai pergerakan atau pemindahan material. Maksudnya, jadi di dalam kegiatan atau proses produksi, terdapat salah satu masalah penting yang ditinjau, yaitu bergeraknya material dari satu tingkat ke tingkat proses produksi yang berikutnya. Agar proses produksi dapat berjalan, dibutuhkan yang namanya kegiatan pemindahan material. Kegiatan pemindahan ini akan dilaksanakan dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Material handling akan berfokus pada apa dan bagaimana aktivitas, prosedur, dan peralatan yang tepat dalam pemindahan material. Kegiatan material handling dalam suatu perusahaan atau pabrik melewati 3 tahap pengembangan. Tahap yang pertama yaitu konvensional, yaitu pemindahan bahan atau material yang masih sederhana. Fasilitasnya pun terbatas dan perhatian yang diberikan sedikit pada keterkaitan antara keadaan yang terpisah. Kemudian tahap yang kedua adalah kontemporer, artinya pemindahan bahan yang mempunyai aliran yang menyeluruh. Kemudian tahap yang ketiga adalah modern atau berorientasi ke sistem, yaitu pemindahan bahan dan kegiatan distribusi secara fisik sebagai bagian dari sistem, termasuk pemindahan bahan dari semua sumber pasokan, pemindahan dalam pabrik, dan distribusi barang jadi ke pelanggan. Baik, pembahasan selanjutnya, apa sih tujuan dari material handling? Nah, tujuan utama dari perencanaan material handling yaitu untuk mengurangi biaya produksi atau biaya penanganan material dan guna meningkatkan efisiensi perpindahan material dari satu departemen ke departemen lainnya. Selain itu, material handling juga sangat berpengaruh terhadap operasi dan perencanaan fasilitas yang diimplementasikan. Nah, selain itu juga ada beberapa tujuan lainnya dari sistem material handling atau penanganan bahan dalam manajemen operasi dan produksi, yaitu diantaranya yang pertama, menjaga atau mengembangkan kualitas dari suatu produk, mengurangi atau mencegah terjadinya kerusakan dan memberikan perlindungan terhadap material. Tujuan yang kedua yaitu meningkatkan keamanan dan mengembangkan kondisi kerja. Yang ketiga, meminimalkan gangguan dan penundaan dengan menyediakan bahan yang diperlukan pada waktu dan jumlah yang tepat. Tujuan selanjutnya yaitu meningkatkan produktivitas. Apa saja yaitu perpindahan sejumlah material pada suatu kali tertentu. Material akan mengalir pada garis lurus. Otomatis penanganan material. Yang keempat, mekanisme penanganan material dan
material akan berpindah dengan jarak sedekat mungkin. Adapun tujuan yang kelima yaitu mengurangi bobot mati. Selanjutnya, sebagai pengawasan persediaan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan tingkat penggunaan fasilitas apa saja, yaitu pengadaan peralatan serbaguna, meningkatkan penggunaan bangunan, standarisasi peralatan material handling. Yang keempat yaitu menjaga dan menempatkan seluruh peralatan sesuai kebutuhan dan mengembangkan program pemeliharaan preventif. Dan integrasi seluruh peralatan material handling dalam suatu sistem. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai perencanaan sistem material handling. Nah, dalam sistem perencanaan material handling dalam sebuah perusahaan ataupun pabrik harus menyesuaikan dengan tata letak atau layout dari sebuah perusahaan tersebut. Lalu bagaimana jika sistem material handling yang kurang sistematis? Maka akibatnya yaitu akan menjadi masalah yang cukup besar dan akan mengganggu proses produksi. Oleh karena itu, tata letak perlu diatur dengan baik sehingga dapat menangani sistem material handling secara menyeluruh. Selain tata letak, ada pertimbangan lain yang harus dilakukan, antara lain meliputi karakteristik material dan tingkat aliran material. Selanjutnya kita bahas mengenai karakteristik dari suatu material terlebih dahulu. Dalam suatu pabrik, karakteristik dari suatu material mutlak harus diketahui terlebih dahulu. Karakteristik material antara lain dapat dikategorikan berdasarkan sifat fisik, ukuran, berat, bentuk, kondisi, serta resiko keamanan. Nah, berikut dalam tabel disajikan beberapa karakteristik dari metode material handling. Bisa dilihat, yang pertama mengenai karakteristik bobot. Nah, tipe dari karakteristik bobot tersebut dari tipe manualnya rendah, tipe mekanisnya tinggi, dan tipe otomatisnya juga tinggi. Dan masih ada karakteristik lainnya bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya dibahas mengenai pertimbangan dalam aliran material. Ada dua hal utama yang menyangkut aliran material, yaitu kuantitas atau jumlah material yang dipindahkan dan jarak perpindahan material tersebut. Dalam perencanaan sistem serta peralatan material handling harus memperhatikan kedua aspek ini. Bisa dilihat pada gambar, yaitu untuk jumlah aliran yang rendah dan jarak perpindahan yang pendek tidak perlu digunakan conveyors, cukup menggunakan sistem manual atau peralatan hand track. Sedangkan jika jarak agak lebih jauh dengan aliran material rendah dapat digunakan peralatan AGVS. Namun, jika aliran sangat tinggi maka perlu mempertimbangkan penggunaan peralatan material berupa conveyors atau menggunakan AGV train jika jarak material sedikit jauh. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar yang telah disajikan. Selanjutnya dibahas mengenai tipe tata letak dalam perencanaan sistem material handling. Nah, tipe tata letak menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan material handling. Berikut beberapa tipe tata letak beserta bantuan peralatan yang digunakan adalah: untuk tipe yang pertama ada tipe fixed position layout dengan karakter produk berukuran sangat besar dengan tingkat produksi rendah. Perpindahan material yang dilakukan yaitu dengan bantuan peralatan seperti crane, hoist, dan truck. Untuk tipe yang kedua ada tipe process layout, yaitu dengan karakter produk bervariasi dan tingkat produksi yang relatif rendah atau sedang, maka dapat menggunakan peralatan hand truck, forklift, truck, dan AGVS. Untuk tipe yang ketiga yaitu tipe product layout yang menggunakan
conveyors untuk mengenangani aliran produk dengan tingkat produksi tinggi, sedangkan proses perpindahan komponen dapat menggunakan truk. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai prinsip material handling. Apa sih prinsip dari material handling itu? Nah, prinsip material handling ini dibagi menjadi 20 prinsip penanganan bahan. Yang pertama, prinsip perencanaan. Semua aktivitas penanganan harus direncanakan. Yang kedua, prinsip sistem, mengintegrasikan aktivitas penanganan yang efektif ke dalam desain sistem yang terintegrasi. Yang ketiga, prinsip pemanfaatan ruang, mendorong memanfaatkan yang efektif dari semua ruang yang tersedia. Yang keempat, prinsip muatan unit, meningkatkan kuantitas, ukuran, dan berat beban yang ditangani. Kemudian yang kelima, prinsip gravitasi, mendorong penggunaan prinsip gravitasi dalam penggerakan barang. Kemudian yang keenam, prinsip aliran material, merencanakan urutan operasi dan pengaturan peralatan, mengoptimalisasikan aliran material. Yang ketujuh, prinsip penyederhanaan, mendorong penyederhanaan metode dan proses dengan menghapus gerakan atau peralatan yang tidak diperlukan. Yang kedelapan, prinsip keselamatan, mendorong penyediaan peralatan penanganan yang aman sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku. Kesembilan, prinsip mekanisasi, menggunakan peralatan penanganan material mekanis atau otomatis untuk meningkatkan efisiensi. Yang kesepuluh, prinsip standarisasi, mendorong standarisasi metode penanganan dan peralatan. Prinsip selanjutnya adalah prinsip fleksibilitas, gunakan metode dan peralatan yang dapat melakukan berbagai tugas dan aplikasi. Prinsip selanjutnya, prinsip pemilihan peralatan, mempertimbangkan semua aspek material, langkah, dan metode yang akan digunakan. Prinsip bobot berat, mengurangi rasio bobot berat agar dapat dimuat di peralatan bergerak. Prinsip gerak, peralatan yang dirancang untuk mengangkut material harus dijaga agar tetap bergerak. Prinsip waktu menganggur, mengurangi waktu menganggur atau waktu tidak produktif baik peralatan material handling maupun tenaga manusia. Prinsip perawatan, merencanakan perawatan preventif atau perbaikan terjadwal dari semua peralatan penanganan. Prinsip keabadian, menggantikan metode atau peralatan penanganan yang usang ketika terdapat metode atau peralatan yang lebih efisien untuk meningkatkan operasi. Selanjutnya, prinsip kapasitas, gunakan peralatan penanganan untuk membantu mencapai kapasitas penuhnya. Prinsip kontrol, gunakan peralatan penanganan material untuk meningkatkan pengontrolan produksi, pengontrolan inventaris, dan penanganan biaya. Dan yang terakhir, prinsip kinerja, tentukan efisiensi penanganan kinerja dalam hal biaya per unit yang ditangani yang merupakan kriteria utama. Berikutnya, peralatan material handling. Dalam sebuah industri, pemindahan bahan memerlukan peralatan yang tepat untuk mengangkut dan memindahkan bahan. Jenis peralatan material handling dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, Viscous Pad Equipment, yang kedua, Fluid Pad Equipment. Yang pertama, Viscous Pad Equipment merupakan peralatan penanganan bahan dalam proses produksi yang penggunaannya tetap atau tidak dapat dipindahkan. Ciri-ciri dari peralatan jenis ini antara lain: 1. Proses produksi sudah ditentukan atau tergantung proses produksi. 2. Posisi peralatan tidak dapat dipindahkan. 3. Peralatan atau mesin menggunakan tenaga listrik. Contoh peralatan Viscous Pad Equipment. Yang pertama, conveyor atau ban berjalan yang terdiri dari bed conveyor, chain conveyor, dan screw conveyor. Yang kedua, kranes atau derek. Yang ketiga, elevator atau lift. Yang kedua, forward
pad equipment yang merupakan peralatan pemindahan bahan yang bersifat fleksibel atau dapat dipindahkan. Ciri-ciri dari peralatan jenis ini antara lain: 1. Proses produksi dapat disesuaikan atau tidak tergantung proses produksi. 2. Peralatan dapat digunakan untuk berbagai jenis proses produksi. 3. Peralatan atau mesin menggunakan tenaga motor atau mesin atau tenaga manusia. Contoh peralatan forklift pad equipment yaitu yang pertama forklift, yang kedua truk, ketiga hand trolley, dan keempat hand pallet. Size reduction, pemecahan dan penghalusan zat padat atau dengan istilah size reduction meliputi semua cara yang digunakan di mana partikel zat padat dipotong dan dipecahkan menjadi kepingan-kepingan yang lebih kecil. Di dalam industri pengolahan, zat padat diperkecil dengan berbagai cara yang sesuai dengan tujuannya yang berbeda-beda pula. Bongkah-bongkah biji mentah dihancurkan menjadi ukuran yang lebih mudah ditangani. Bahan sintesis digiling menjadi tepung. Lembaran-lembaran plastik dipotong-potong menjadi kubus-kubus atau ketupat-ketupat kecil. Produk-produk komersial biasanya harus memenuhi spesifikasi yang sangat ketat dalam hal ukuran maupun bentuk partikel-partikelnya, menyebabkan reaktivitas zat padat itu meningkat. Pemecahan itu juga memungkinkan pemisahan komponen yang tidak dikehendaki dengan cara mekanik, sehingga size reduction adalah suatu metode atau cara pemecahan material atau partikel solid dengan jalan menghubungkan secara langsung antara material yang satu dengan yang lain atau antara partikel dengan suatu bagian alat yang digerakkan dengan mesin. Tujuan size reduction yaitu yang pertama, untuk menghasilkan partikel-partikel solid dengan ukuran tertentu atau menghasilkan permukaan partikel yang spesifik. Yang kedua, untuk memecahkan bagian-bagian mineral atau kristal dari senyawa kimia yang kompleks dalam bentuk padatan atau ukuran tertentu. Ukuran size reduction yang komersial atau umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, coarse size reduction, yaitu size reduction untuk material-material yang kasar dengan ukuran feet antara 2-96 inci atau lebih. Yang kedua, intermediate size reduction, yaitu size reduction untuk material-material yang sedang dengan ukuran feet 1-3 inci. Yang ketiga, fine size reduction, yaitu size reduction untuk material-material yang halus dengan ukuran feet 0,25-0,5 inci. 4 cara umum yang dipakai untuk memecahkan material partikel solid yaitu: yang pertama adalah compression atau penekanan, dipakai untuk memecahkan partikel dengan ukuran besar, kasar, dan keras. Yang kedua, impact atau pemukulan, dipakai untuk menghasilkan produk yang berukuran sedang atau medium. Dan yang ketiga, attrition atau benturan, dipakai untuk partikel yang halus dengan tujuan untuk menghasilkan produk yang berbentuk powder. Yang keempat adalah cutting atau pemotongan, dipakai untuk menghasilkan produk yang besar dan panjangnya tertentu. Yang membedakan mesin-mesin peralatan size reduction adalah umpan. Berdasarkan jenisnya, bahan dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah bahan keras seperti batu kapur, karang, dan batu. Dan yang kedua, bahan lunak seperti batu bara, gips, es, kapur, tanah liat yang dibuat untuk membuat batu tanur. Yang selanjutnya adalah macam-macam peralatan size reduction. Yang pertama adalah jaw crusher. Jaw crusher adalah sebuah alat penghancur yang konstruksinya sangat sederhana. Dengan tenaga yang besar mampu menghancurkan batu hingga 20-60 cm dengan kapasitas antara 10-20 T/H. Dengan konstruksinya yang sederhana, jaw crusher tidak membutuhkan perawatan yang rumit. Berdasarkan porosnya, jaw crusher dibagi menjadi dua macam kelompok utama, yaitu yang pertama, jaw crusher system plate atau dengan poros di atas.
Prinsip kerjanya yaitu umpan dimasukkan ke dalam rahang berbentuk V yang terbuka ke atas. Satu rahang tetap dan tidak bergerak serta rahang yang lain membentuk sudut sekitar 20 derajat sampai 30 derajat dan dapat bergerak maju mundur yang digerakkan oleh sumbu ekstrinsik sehingga memberikan kompresi yang besar. Terdapat umpan yang terjepit di dalam kedua rahang. Muka rahang ini mempunyai alur dangkal yang horizontal. Umpan besar yang terjepit antara bagian atas rahang dipecah dan jatuh ke ruang bawahnya yang lebih sempit. Yang kedua adalah jaw crusher dengan poros di bawah. Prinsip kerjanya yaitu memiliki sistem kerja yang pada umumnya sama dengan jaw crusher sistem atas dengan titik engsel yang berada di bawah, sedangkan bagian atasnya yang bergerak maju mundur. Titik engsel yang berada di bawah dan bagian atasnya yang bergerak maju mundur menghasilkan output yang beragam. Namun, proses kerjanya lebih lamban daripada jaw crusher sistem atas yang memiliki kapasitas rendah. Selanjutnya ada gyratory crusher. Alat ini memiliki prinsip kerja. Pada waktu proses pemecahan berlangsung, sumbu bagian atas berfungsi sebagai engsel, sedangkan sumbu bagian bawah digerakkan oleh sumbu eksentrik sehingga sumbu bagian bawah dapat berputar. Oke, yang selanjutnya adalah cone crusher. Cone crusher banyak diterapkan di metalurgi, konstruksi, pembangunan jalan, industri kimia, dan fosfatik. Cone crusher cocok untuk umpan keras dan pertengahan keras seperti batu, besi, tembaga, kapur, kuarsa, granit, greenstone, dan lain-lain. Cone crusher atau kerucut penghancur umumnya digunakan sebagai penghancur sekunder dalam penghancuran sirkuit. Prinsip kerja dari cone crusher merupakan pengembangan dari gyratory crusher. Nah, pada waktu pemecahan produk biasanya melalui bagian atas kerucut penghancur dan mengalir melalui mantel. Vertikal kerucut penghancur memutar mantel ekstrinsik di bawah langit-langit atau mangkuk linier. Tindihan produk dan penumpasan itu antara mantel dan langit-langit. Saat waktu ruang itu sedang mengecil, terjadi pemecahan dan pada waktu ruang membesar, bahan olahan yang sudah digiling akan turun. Berikutnya ada roll crusher. Jadi, alat ini merupakan suatu alat penghancur benda yang berukuran besar, yang mengubah benda tersebut menjadi bentuk yang lebih kecil. Roll crusher merupakan pendamping dari alat gyratory crusher dan jaw crusher. Roll crusher hanya bertugas memecah material yang berukuran besar sehingga menjadi ukuran yang lebih kecil, bukannya menghaluskan. Jadi roll crusher biasanya digunakan sebagai alat tambahan untuk menghancurkan bahan tambang, misalnya batu bara dan batuan lain yang lebih lunak seperti serpihan yang mengandung minyak, kacang, kedelai, jagung, dan fosfat. Jadi prinsip kerja roll crusher terdiri dari dua roll besi, pir, baja, dan roda penggerak seperti elemen terpenting. Umpan yang nantinya masuk dilewatkan di antara dua roll besi yang akan mengalami kompresi oleh kedua roll yang berputar secara berlawanan. Dengan adanya kompresi tersebut, maka umpan akan pecah dan jatuh sebagai hasil. Kecepatan roll berputar yaitu antara 50 sampai 300 putaran per menit. Umpan balik dapat berukuran antara setengah sampai 3 meter dan
Umpan dapat berukuran antara 12 sampai 75 mm dan produk yang dihasilkan dapat berukuran setengah meter sampai lolos ayak 20 mesh yang kemudian hasil produknya akan turun ke bawah. Berikutnya ada hammer mill. Jadi alat ini adalah sebuah alat penggiling yang mempunyai rotor yang dapat berputar dan mempunyai alat pemecah berbentuk palu, di mana palu-palu tersebut digantung pada suatu piringan atau silinder yang dapat berputar dengan cepat. Alat ini juga dilengkapi dengan kisi-kisi atau ayakan yang juga berfungsi sebagai penutup lubang tempat keluarnya produk. Ada beberapa bagian dari hammer mill ini. Yang pertama ada feeders, yang kedua crusher, yang ketiga screen atau ayakannya. Nah, lalu prinsip kerja dari hammer mill ini bekerja dengan prinsip material yang masuk nantinya akan dipecah atau dihancurkan. Alatnya terdiri dari sejumlah pemukul yang terletak pada poros dan plate pemecah. Jika feed masuk melalui atas, maka material tersebut akan dipecah oleh palu-palu yang berputar dengan kecepatan tinggi dan ditekan terhadap plate pemecah. Kemudian, palu-palu pemukul akan memukul material berkali-kali yang ditahan terhadap plate pemecah, sehingga bahan tersebut hancur menjadi kecil-kecil, sedangkan bagian bawah sudah disediakan ayakan untuk menyaring produk yang sudah hancur. Yang terakhir, namanya ball mill. Jadi alat ini merupakan mesin penggiling yang biasanya digunakan untuk menggiling suatu bahan material seperti bubuk yang sangat halus. Mesin ini sanggup menggiling bahan-bahan yang ukurannya besar hingga berubah menjadi bahan yang halus sekali. Ball mill digunakan untuk menggiling bahan 1/4 inci dan lebih halus sampai ke ukuran partikel 20 sampai 75 mikron. Lalu prinsip kerja dari ball mill. Jadi, pertama material akan dimasukkan ke dalam mesin. Kemudian material akan diperhalus dengan terjadinya tumbukan antar batang penggiling yang ada dalam shell cylinder yang berputar pada sumbu horizontal.